Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridi Gazal Gifari selaku mahasiswa Universitas Islam Bangsa Karawang jurusan Teknik Elektro 2020. Nah, di sini saya ingin mewawancarai teman saya yang bernama Pak Sali Gitan Pinandito selaku mahasiswa Institut Pertanian Bogor tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Nih, jadi ini Tan, apa sih menurut lu Pancasila itu? Oke, menurut gua ya Pi ya, kalau menurut gua Pancasila itu merupakan dasar negara yang dibentuk untuk menjadi landasan atau pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara yang berisikan dengan 5 sila ya. Karena panca kan artinya 5, sila itu isi dari 5 sila tersebut. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sih. Itu menurut lu Tan? Ya, Katanya Tan deh. ya santai aja Pi, tenang. Wah, banyak nih pertanyaan. Banyak. Mana cuy? Sampai maghrib kita nih. Sampai maghrib bisa jadi. Ayo. Dan kedua, apa sih menurut lu Pancasila itu udah benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua ya, Pancasila itu dikatakan sudah tepat, menurut gua udah tepat. Soalnya kenapa? Dari 5 butir sila yang ada dalam Pancasila itu, semua ini sudah mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan gua rasa 5 sila ini udah pas banget gitu sama Buat ideologi dan dasar negara. ya buat ideologi dan dasar negara di kehidupan bangsa dan negara kita, ya kehidupan bermasyarakat. Soalnya ya kita semua tahu lah, warga negara Indonesia toleransinya tinggi. Oke. Terus rasa saling mengasihi, terus selalu beribadah kepada Tuhannya masing-masing sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi gua rasa Pancasila ini ideologi yang tepat gitu. Tepat nih. Jadi, Tepat. ya udah lanjut nih Tan. Ada pertanyaan ketiga buat lu nih. Apa tuh? Jadi, apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila itu sebagai ideologi? Memahami ya, mungkin kalau memahami sebagian belum, karena ya kita semua tahu semua orang hanya menghafal tapi tidak menerapkan gitu Pi. Ya, itu gimana tuh orang yang kayak gitu tuh Tan? Ya mungkin itu kembali kepada kesadaran masing-masing, kepada keyakinan masing-masing ya. Kalau memang sedari kecil pendidikan 12 tahun, mengenyam pendidikan 12 tahun itu mulai dari jenjang SD sampai SMA, terus diberikan pendidikan Pancasila, ya gua rasa sih nilai-nilai Pancasila bakal tertanam di diri mereka gitu. Jadi ketika lepas dari pendidikan 12 tahun dan terjun ke dunia masyarakat, Pancasila ini bisa diterapkan dengan baik. Tapi ya kalau misalkan memang sedari mereka kecil Ya, hanya umur menghafal. ya hanya menghafal dan bahkan putus sekolah deh gitu ya, maaf nih putus sekolah, ya kita nggak tahu gitu regenerasi kita ke depannya bakal jadi apa. Ya semoga aja pendidikan di Indonesia bisa makin maju, mencerdaskan anak bangsa gitu deh. Ya termasuk kita. Oh, iya, bener sih. Ya, Lanjut ya Tan. ya Pi. Nih, Tan. Ya. Nih, gimana sih Tan menurut lo? Kan banyak tuh orang-orang di sekitar kita yang masih kurang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Menurut lo itu gimana? Terus kalau bisa berikan contohnya dong. Menurut gue ya, buat orang-orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, ya kembali lagi kepada pertanyaan sebelumnya ya, kembali lagi kepada kesadaran diri masing-masing, Terus pemerintah juga harus memberikan sosialisasi gitu, kalau ini loh ideologi kita, ini loh dasar negara kita, ayo kita terapkan bersama-sama, ayo kita jaga bersama-sama gitu loh. Jadi ya gua rasa Pancasila ini gak boleh jadi apa ya, dongeng belaka lah, jangan sampai lah. Harusnya diterapin. Ya diterapin, maksudnya kita memaknai Pancasila ini gitu. Terus kalau misalkan memang lu tadi nyuruh gue ngasih contohnya ya, contoh kecilnya tuh yang ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan apa sih yang udah kita dapat gitu? Maksudnya keadilan apa? Yang sekarang Iya, aja baru apa nih? sekarang ini korupsi dana bansos, Iya. Kementerian Sosial. Terus kemarin suap benih lobster Menteri KKP. Ya maksudnya keadilan apa yang didapetin masyarakat gitu? Maksudnya dari pemerintahnya sendiri aja nggak memberikan keadilan, gimana rakyatnya mau menerapkan Pancasila? Kan Pi ya? Bukan begitu Bapak Ripi? Benar.
Tapi maksudnya Bener sih. ya gitu, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau misalkan memang mau dan niat, Kita pasti bisa ya. kita pasti bisa. Betul. Ya. Udah. Lanjut ya Tan ya. Ada Iya, lagi Bi. nih. Jadi gimana Tan saran lu buat masyarakat sekitar kita biar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila seutuhnya? Oke, cara-caranya ya. Ya Kalau saran lu lah menurut Oh, saran, lu. saran gua perbanyak gotong royong. Yang pertama, gotong royong mulai dari kerja bakti dan lain-lain. Terus ya mungkin di masa pandemi ya, karena di masa pandemi cobalah untuk tetap mengakrabkan diri, tetap bercengkrama meskipun lewat virtual meeting. Tetap dengan mematuhi protokol kesehatan juga kalau misalnya mau ngadain acara di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah. Ya pokoknya buat persatuan Indonesia yang benar-benar memang persatuan gitu. Jadi nggak cuma di lisan tapi juga tetap dilakukan ya. Iya. Itu sih. Soalnya kalau di lingkungan rumah gue sendiri ya, ini tuh kayak terbagi-bagi gitu loh. Ada kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu. Dan itu yang masih sangat gue sayangkan. Ya Kurang menerapkan Pancasila berarti. dibilang kurang menerapkan mungkin sedikit ya, karena ya itu tadi mungkin sempat ada terjadi perselisihan yang mungkin gua nggak tahu ya, karena gua kan belum termasuk bapak-bapak gitu ya, jadi nggak tahu ya. Tapi gua rasa semua juga bakal berlalu dan kita bakal kembali seperti semula, karena semua kan akan sembuh dengan sendirinya. Iya, Makasih Tan, jawabannya nih. mantap. Ini Tan, ada lagi Tan Apa tuh? pertanyaan nih. Jadi apakah menurut lu sejarah singkat Pancasila itu? Menurut gue sejarah singkat, sepengetahuan gue selama mengenyam pendidikan 12 tahun dan sekarang mengenyam pendidikan atau dunia perkuliahan, Pancasila itu berasal dari pidato Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno pada saat sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945 ya, yang ditetapkan juga sebagai hari lahir Pancasila. Waktu itu sidang BPU PKI, akhirnya dicetuskanlah nama Pancasila. Panca artinya 5 dan sila, isi dari Pancasila tersebut banyak tuh, ada 5 yang menjadi pedoman dan landasan selama kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan sejarah singkat Pancasila ini juga apa ya, maksudnya momentum yang sangat bagus lah, Penting ya buat penting rakyat juga buat Indonesia. rakyat Indonesia, karena di antara negara-negara lain yang memilih ideologi A, B, C, D, kita memilih Pancasila sebagai ideologi kita. Gitu, Pi. Itu udah baik menurut lu, Tan? Menurut gua udah baik. Tinggal masyarakatnya aja yang menjalankan. Nah, Ya kayak ini aja, Pi. Gua mau ngasih tahu nih. Kayak lo lagi ngedeketin cewek. Lu udah mendapatkan nih. Tapi lu bisa nggak ngejaganya? itu kayak gitu tuh Ya berarti. gitu aja. Ya. Apa sih, Pi? Oh, udah anjir, lanjut aja Tan. Ya apa? Lanjut ya Tan ya. Ada lagi nih Tan. Ya. Nih, jadi menurut lu gimana Tan? Kan baik nih pejabat-pejabat yang nggak hafal Pancasila tuh. Ya. Pernah lihat kan? Pernah lihat gua, menurut viral lu tuh. itu alasannya kenapa sih dia seorang pejabat nih, kok bisa sampai nggak hafal Pancasila? Ini miris sih. Gua miris. Kita semua pasti miris karena pejabat yang harusnya kayaknya sosoknya ditinggikan gitu ya di negara. Tapi itu gue ingat banget waktu pas di mana ya, suatu wilayah, pokoknya di suatu wilayah di Indonesia, waktu melaksanakan aksi nasional jegal sampai batal tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang akhirnya pun disahkan juga kan. Maksudnya ada salah satu pejabat entah DPR ya atau apalah, gue waktu itu nggak tahu tuh, pokoknya di satu wilayah di saat dia menghadap kepada massa nyebutin Pancasila dengan PD-nya udah megang mic nggak hafal gitu. Nah ini nih yang harus jadi PR masyarakat kalau misalnya mau milih. Nah, bingungnya kenapa dia bisa dipilih? Iya, gitu itu loh, jadi pejabat, maksudnya padahal dia nggak hafal Pancasila. Tahu dulu, jangan asal nyoblos karena oh dia good looking, oke gue pilih. Jangan kayak gitu ya, kita juga harus tahu visi misinya. Tapi hati-hati juga, takutnya kan janji manis nggak sesuai kenyataannya kan. Banyak soalnya yang udah ya. Tan? Iya, dukung saya akan buat kampung ini jadi aman sejahtera. Nyatanya banyak maling kan, Nah. misalnya kayak gitu. Terus Ya, bebas janji- korupsi. janji doang tuh berarti. Janji doang, nah gitu Pi. Nah terus sama kalau kata gue dari pihak penyelenggara pilkada atau pilpres atau pilgub ya, memang sepertinya sih harus ada kualifikasi khusus gitu. Jadi sebelum mereka yang mencalonkan diri, selain punya uang, jadi memang harus ada yang dibawa gitu, berupa
berupa apa ya ini nih, berupa rambut, berupa ilmu, pikiran. Jadi nggak semua orang yang punya uang bisa asal naik gitu terus kampanye bagi-bagi duit, black campaign kan, enggak. Nih, jadi pejabat-pejabat kayak gini harus disosialisasikan gak sih Dan? Ya kalau disosialisasikan harus sih. Jadi sering-sering lah konsolidasi dengan masyarakat gitu, maksudnya ketemu ngobrol, maksudnya yang namanya pejabat tinggi di suatu wilayah ya harus tahu sama masyarakatnya tahu dia, masa dia nggak mau tahu masyarakatnya gitu ya. Jadi ya kalau bisa kenal, terus pendekatan terus menerus, dan nanti kan dari situ juga tercipta sinergi yang baik dan juga gotong royong yang bagus. Jadi gua harap pejabat-pejabat dukung rakyatnya lah gitu ya, berpihak kepada rakyat. Dan jadi gue ada pertanyaan terakhir buat lu. Oke, apa tuh Pi? Nih, jadi apa sih harapan lu buat regenerasi anak bangsa yang sekarang ini? Oke, harapan gue ya Nah, di tengah berkembangnya dan modernnya zaman, modernisasi ya, maksudnya era 4.0 yang katanya kita bakal masuk ke era 5.0 ya. iya tuh benar. Maksud gua cobalah untuk tidak terpapar oleh pembodohan yang berada di era digital ini, karena semakin banyak hoax yang kalian terima di internet, semakin banyak yang beredar. Cobalah terus untuk, kalau kata guru gua ada Ibu Endah, Nah, gimana? saring sebelum sharing. Jadi gua harap regenerasi bangsa kita tuh nggak dibodohi oleh perkembangan zaman gitu Pi, oleh orang-orang luar ya, karena kan di era globalisasi ini banyak budaya-budaya atau banyak teknologi-teknologi yang canggih masuk ke negara kita, dan kita dengan gelagapannya kayak wah teknologi baru, HP baru, keluaran terbaru, beli, maksudnya ya selagi kita bisa menciptakan, mari kita ciptakan gitu ya. Terus jangan lupa juga kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Jangan sampai terpapar oleh ideologi lain atau idealisme lain. Nah, contohnya komunis tuh kan Ya, katanya komunis sudah datang lagi. Katanya berjalan lagi ya. Kalau bisa jangan sampai lah kita cut itu di situ, kita sebagai regenerasi bangsa kita jaga Pancasila ini bersama-sama. Terus ya buat regenerasi sekarang pokoknya jangan kebanyakan main TikTok lah pokoknya. Jangan. Itu udah Ya. merajalela Nggak, sebenarnya nggak banget. apa-apa main TikTok asalkan konten-kontennya tuh bermanfaat positif gitu. Ya kalau joget-joget juga gua nggak apa-apa sih. Soalnya gue juga sering. Iya, enggak lah. Bercanda. Maksudnya nggak apa-apa joget-joget, cuman ya jangan keseringan lah. Ya, jangan keseringan. Takutnya joget-joget Jadi salah sindrom. sindrom. Sindrom kan ada tuh. Bahaya itu. Maksudnya nanti kita jadi lupa gitu dengan kehidupan. Ya. Ya pokoknya buat regenerasi bangsa Indonesia, mari kita bersama-sama revolusi mental Semangat. untuk menghadapi era globalisasi. Semangat. Wih. Penutupan. Makasih nih Dan. Ya, penutupan. Nah, jadi segitu aja sih Dan pertanyaan gua. Oke, Pi. Makasih banget ya Iya. udah bantuin nih. Bisa jawab pertanyaan gua juga. Thank you Dan. Kita udah rapid test sebelumnya, jadi tenang. Ya udah cukup sekian wawancara gua sama temen gue yang bernama Gitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.